Film diawali di sebuah penjara yang ada di kota Florida, Amerika Serikat. Watermelon or not. My name is Donald Fitzroy and I'm here to commute your CIA. Di sana kita diperlihatkan kepada seorang narapidana kasus pembunuhan yang bernama Kurt Gentry Six. Kita panggil saja Six. Di sana Six rencananya akan diberikan kebebasan oleh seorang agen CIA yang bernama Donald. Namun dengan satu syarat, Six harus bekerja sama di bawah naungan CIA dan harus selalu menuruti semua perintahnya. You seem like the type. You gonna write that down? Cortland Gentry, born... You gonna commute my sentence? Yes. And since you've already killed one, it shouldn't be too thing myself. I like honey buns as much as the next guy. I'm not gonna gouge your eye out for one. Scene kemudian berpindah ke kota Bangkok, Thailand, yang memperlihatkan Six sudah bebas dari penjara. Di saat menjalankan misi menjadi seorang agen rahasia CIA, Six kemudian didatangi oleh seorang agen rahasia yang lainnya, bernama Miranda. Miranda kemudian memberikan sebuah pistol mainan, yang dimana pistol tersebut merupakan sebuah akses untuk Six masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. It's not that kind of party. Di dalam ruangan tersebut, Six sudah diberikan satu kotak senjata untuk membunuh salah seorang targetnya. One of ours over there, Six was in the region. Di sana juga sudah terkontak bersama dengan anggota CIA yang menyuruhnya untuk membunuh salah seorang pria bernama Agen 4. I have eyes on dining car. Six, you copy? Our target codename dining car is self. Dan memang diketahui di sana 4 akan melangsungkan jual beli informasi yang berisi pengancaman kepada CIA secara nasional. Maka dari itu karena tidak mau bila informasi tersebut bocor, CIA kemudian memerintahkan Six untuk membunuh 4. You're cleared for collateral. Six was in the region and he happens to be historically. Target imminent. Be advised, he's not alone. Namun di saat Six akan menembak 4, ternyata di sana malah ada seorang anak kecil yang menghampiri 4. Six yang tidak mau bila anak kecil tersebut menjadi korban, kemudian melakukan penyerangan secara langsung tanpa menggunakan senjata sama sekali. Tidak lama setelah itu, Miranda pun datang menolong Six dan menembakkan beberapa peluru kepada musuh. Sampai pada akhirnya semua musuh pun tewas dan hanya menyisakan Six dengan targetnya. Di dalam kantor, CIA memberitahu Six agar segera membunuh targetnya itu secara cepat. Akan tetapi dikarenakan peluru yang dia gunakan habis, maka dari itu Six dan target langsung baku hantam di sana. You know I know who you are. Setelah target sudah tidak berdaya, sebelum tewas dia sempat memberikan sebuah kalung yang berisikan sebuah flash disk di dalamnya. Di situ target mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang agen di bawah naungan yang sama bersama dengan Six. You give him hell, Six. If you're Sierra who recruited you, that's why I'm sitting here in my... Please. Tidak lama setelah itu, Miranda pun datang ke sana dengan mengatakan kepada Six bahwa jemputan sebentar lagi akan segera tiba. Namun dikarenakan Six yang penasaran dengan isi dari flash disk tersebut, dia memutuskan untuk tidak ikut bersama Miranda. This is why I wanted the Sierra program made extinct. Setelah target sudah tewas, beberapa anggota CIA di bawah naungan seorang bos Daniel, mereka kemudian diperintahkan untuk segera mengambil kalung berisi flash disk itu. Namun setelah si target digeledah, ternyata kalung tersebut sudah hilang. This is why I wanted the Sierra program made extinct. Daniel kemudian menelpon Six tentang kalung yang dia incar. Namun di sana Six berkata bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai kalung tersebut. He had anything on his person. Six. You want to explain whatever that was? Setelah itu, Six kemudian berkunjung ke sebuah warnet untuk membuka isi dari flash disk tersebut.
Namun sayang, flash disk itu terkunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Maka dari itu, Six kemudian memutuskan untuk mengirim flash disk ke sebuah tempat yang sangat aman. We spoke. Setelah misi tersebut, Six kemudian menelpon Donald dan meminta jemputan kepada dirinya. Yeah, it got loud. Got real. Namun ternyata kini Donald sudah tidak bekerja lagi bersama CIA. Bye. Get to it. Watch your back. I'll be in touch. Dalam obrolan itu, Six bercerita kepada Donald bahwa dirinya telah diberikan sebuah misi untuk membunuh agen CIA juga yang bernama Ford. Dia juga bercerita mengenai sebuah flash disk yang dia curi dari agen Ford. Mendengar hal tersebut, Donald pun kaget karena bisa saja Daniel akan memburu Six kalau flash disk tersebut tidak sampai di tangannya. Wasn't some palm trees 401k plan. Karena hubungan antara Six dan juga Donald sangatlah baik, di sana Donald memberikan jemputan kepada Six dan menyuruh untuk segera datang ke bandara yang ada di sana. Yeah, Carmichael. Well, brace yourself. Gave me something they really want. I mean, at least tell me you guys had some kind of exit strategy. Di sisi lain, di dalam kantor CIA, seorang agen bernama Susan memberitahu Daniel bahwa semalam Six tidak ikut bersama dengan jemputan yang telah dikirim langsung oleh CIA. Mengetahui hal itu, Daniel pun langsung marah. Dia yakin bahwa flash disk yang selama ini dia incar pasti sudah dicuri oleh Six. I don't need Lloyd stable. I need him effective. Dan untuk merebut kembali flash disk itu, Daniel kemudian berniat menyewa seorang pembunuh kelas kakap sekaligus psikopat bernama Hansen. Hansen is a sociopath. Say that like it's a bad thing. It's a dangerous. Scene berpindah kepada Hansen yang pada kala itu sedang menyiksa salah seorang tahanannya. Damn it, phone's on silent when I'm working. Tidak lama kemudian, Hansen mendapatkan telepon dari Daniel yang meminta dirinya untuk mengambil alih flash disk yang ada di tangan Six. Sampai pada akhirnya Hansen pun menyetujui misi tersebut. We find him. How close were he and Fitzroy? What's the game on Saturday? I turned it off at halftime. Sebenarnya perekrutan kepada Hansen ini sempat ditolak oleh Susan. Dikarenakan memang Susan ini tahu betul bahwa Hansen merupakan seorang pria yang sangat berbahaya. Namun sayang, Daniel mengabaikan semua itu. You were the one who lost the asset in the first place. Dan untuk memancing Six datang ke sana, Daniel mempunyai cara yaitu dengan menculik salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Six. Daniel pun menyarankan Hansen untuk menculik seorang pria bernama Donald dan juga anaknya untuk dijadikan sandera. So now I'm the scapegoat. The Fitzroy really likes this guy. Scene berpindah kepada Six yang kini sudah dijemput oleh beberapa tentara suruhan dari Donald. Namun sayangnya di sisi lain kini Hansen sudah berhasil menemukan keberadaan Donald. Dan dia kemudian memaksa Donald untuk memberitahu keberadaan Six. Fitz? I know you. Pada awalnya Donald berpura-pura tidak tahu mengenai keberadaan Six. Namun setelah Hansen memberikan sebuah rekaman video yang berisikan anaknya yang tengah diculik, akhirnya di sana Donald pun memberitahu lokasi Six. You know why I'm here. He has his reason. Saat di dalam pesawat, Donald kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Six. Namun Six yang sudah mendengar percakapan tersebut, kemudian berhasil melawan semua anak buah Donald. Namun sayangnya dari perkelahian tersebut membuat seisi pesawat hancur dan menyebabkan pesawat itu kecelakaan. Untungnya Six berhasil selamat setelah dia mencuri sebuah parasut yang dipakai oleh anak buah Donald. Setelah selamat dari insiden itu, Six kemudian menelpon Donald tentang insiden pembunuhan berencana tadi. Donald mengatakan dia terpaksa melakukan hal tersebut karena anaknya telah diculik oleh agen CIA. Hold on, you're breaking up. Hansen langsung merebut handphone itu dan berkata kepada Six bahwa dirinya harus segera memberikan flash disk tersebut. Dan bila tidak, Hansen akan merekrut salah seorang pembunuh bayaran dari India untuk membunuh dirinya secara langsung. Figure out what answer it is that you want. The one where I get exactly what I want. Sound untrustworthy. So, Page. Scene kemudian flashback 2 tahun yang lalu. Di sana kita diperlihatkan kepada Six yang mendapatkan tugas untuk menjaga anak dari Donald yang pada kala itu sedang sakit parah.
Diketahui anak itu bernama Claire. See him and his family dead. Six yang tidak terbiasa mengasuh seorang anak, di sana dia pun mau tidak mau harus terbiasa dalam mengasuh seorang anak kecil. We don't chew gum in this house. Sure. Thanks. How long they make you stay in bed for? Quite a long prison. Yeah. Did they need a rock? They're just trying to punish him, I think. Pada satu hari di saat Six menyuruh Claire untuk tidur, tiba-tiba saja CCTV di dalam ruangannya langsung mati. Mengetahui bahwa ada mata-mata di luaran sana, Six kemudian memasukkan Claire ke dalam kamar agar dirinya tidak terjadi apa-apa. You feeling better? But Good night, Claire. Dan benar saja di sana ada seorang pria misterius yang mencoba masuk ke dalam rumah. Untungnya Six berhasil mengatasi hal tersebut. Scene kemudian berpindah ke masa kini. Di sana kita diperlihatkan kepada Six yang tengah mendatangi salah seorang temannya yang sering membuat dokumen palsu. You seem like a man who wants. Six meminta kepada temannya itu untuk segera dibuatkan sebuah paspor palsu dengan arah tujuan menuju negara lain. Namun di saat pria itu akan memotret Six, tiba-tiba saja Six ini malah dijebak dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang bawah tanah. Non-extradition and palm trees would... It's a must. It's also a very common name. Hope, anger. Dan ternyata pria ini sudah disayembara oleh Hansen dengan hadiah sebesar $50 juta untuk siapapun yang bisa menangkap Six. Pria itu kemudian segera menghubungi Hansen dan memberitahu bahwa Six sudah dikunci di dalam rumahnya. Mengetahui hal tersebut, Hansen kemudian mengerahkan anak buahnya untuk langsung datang ke kota Vienna. Namun di sisi lain, di saat Hansen akan segera menuju ke sana, Six dengan cepat berusaha kabur dari lubang tersebut dengan cara melubangi pipa air agar nantinya air tersebut dapat membawanya ke atas permukaan. He funded a program to recruit hardened criminals, commuting their sentences. Skill set. Lacus the dirty half dozen, and he is 100. Di sisi lain, Hansen kini sudah berada di Vienna. Namun bukannya memberikan uang, ternyata dia ini malah membunuh si pria yang sudah menemukan Six. I would have opened it. Di saat anak buah Hansen mencoba membuka lubang air tersebut, tiba-tiba saja Six ternyata sudah menyiapkan sebuah bom dan meledakkan lubang tersebut. Setelah itu, satu persatu anak buah dari Hansen pun berhasil dilumpuhkan oleh Six. Di saat keadaan terdesak, untungnya di sana Six kemudian diselamatkan oleh Miranda dengan menembakkan sebuah obat bius ke arah bagian kaki Hansen. It sounded like a question. Scene berpindah kepada Donald yang kini sudah dipertemukan bersama dengan anaknya. Saat di dalam mobil, Miranda bertanya kepada Six apa yang sudah dia curi dari kantor CIA. Dan di sana Six berkata bahwa dirinya telah mencuri sebuah kalung berisikan flash disk. Get comfortable like we're going to Prague or... Six juga berkata kepada Miranda bahwa flash disk itu sekarang tidak ada di dirinya, melainkan dia titipkan kepada salah seorang agen CIA bernama Maggie yang telah pensiun di kota Praha. Mengetahui hal tersebut, kini Miranda dan juga Six memutuskan untuk datang ke Praha untuk mengambil flash disk itu. I know I can trust you. because I just saved your life. Turn. How do you know you're not next? Kembali ke Hansen, yang sudah berhasil melacak paket yang dikirimkan oleh Six ke Praha melalui pos. Well, it's already in the system. Mengetahui bahwa flash disk itu ada di Praha, kini Hansen memerintahkan semua anak buahnya untuk segera datang ke sana. Ditch the asset. Get off me!
Well, then she definitely shouldn't stick around. Dan untuk mengetahui siapa penerima paket tersebut, Hansen kemudian menyiksa Donald dan menanyakan siapakah orang yang paling dekat dengan Six di kota Praha. Scene berpindah kepada Maggie di kota Praha. Di sana dia kemudian memberitahu Six dan juga Miranda tentang isi dari flash disk tersebut. Yes. You did say you were gonna quit. Yang dimana flash disk itu berisikan sebuah rekaman video pembunuhan, penyiksaan, pengeboman yang pernah dilakukan oleh agen CIA pada dahulu kala di bawah kepemimpinan Daniel. Maka dari itu, Daniel tidak mau bila video tersebut bocor kepada siapapun. Six to take him out. Big pushing him up the ladder. Looks like Sierra 4 got his hands on Denny Carmichael. Di sana Miranda dan Six berencana akan mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Daniel dan semua kaki tangannya melalui pers. Looks like he found out about Carmichael. I want this pay-per-view. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba saja mereka pun diserang oleh anak buah Hansen yang menembaki mereka semua. Untungnya Miranda dan juga Six selamat setelah Miranda mengorbankan dirinya. Where is he? Where is who? Mengetahui bahwa ada bom di sana, pihak kepolisian pun datang ke lokasi kejadian dan langsung menangkap Six. Tidak mau bila Six dibawa ke kantor polisi, Hansen langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh siapa saja, termasuk polisi yang sudah menahan Six. You should clear the square. Shut up. Six is in the southwest corner. Bravo engaging now. Setelah berhasil membuka borgol, Six kemudian masuk ke dalam sebuah busway. Di sana juga dia terdesak saat dirinya ditembaki oleh anak buah Hansen. Untungnya tidak lama kemudian Miranda pun datang menolong Six dan membawa dirinya pergi dari sana. Jump! As the primary exam. Get me that asset. Setelah berhasil diselamatkan oleh Miranda, di sana mereka berdua berniat akan menyebarkan semua kebusukan dari CIA. Namun sebelum itu mereka berencana akan menolong Claire yang pada kala itu sedang ditahan di dalam kantor CIA. Mereka kemudian mendatangi sebuah rumah sakit swasta untuk mencuri sebuah pemicu jantung yang dipakai oleh Claire. Croatian. We need a ride. Namun sayangnya tidak lama setelah itu ada seorang pembunuh bayaran yang bernama Aviksan. Dia ditugaskan oleh Hansen untuk mencuri flash disk tersebut. Namun dikarenakan San ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terlatih, di sana dia pun berhasil mencuri flash disk tersebut dan bergegas pergi menuju ke tempat persembunyian Hansen. Throws a loaded gun. I asked for loaded gun. No one throws a loaded gun. Sesampainya di tempat Hansen, San tidak sengaja mendengarkan bahwa Hansen sebentar lagi akan membunuh Claire, yaitu seorang anak kecil tanpa dosa yang dilibatkan dalam kasus ini. You know, in English, we call this a happy end. Hal itu pula bersamaan dengan Miranda dan Six yang sudah menyabotase seisi ruangan tersebut. Sampai akhirnya, aksi saling tembak pun kembali terjadi. Di sini terlihat Six dan Miranda membagi tugas, dengan Six masuk ke dalam dan menyelamatkan Claire dan Donald.
Sedangkan Miranda bertugas mengalihkan perhatian dengan menembaki seisi gedung menggunakan RPG dari luar gedung tersebut. Setelah Six berhasil menemukan Claire dan juga Donald, dia pun bergegas menyelamatkannya. Took you long enough. Shit! Namun sayang, di tengah perjalanan Donald harus terkena sebuah tembakan. Hal tersebut mengakibatkan Donald harus mengorbankan nyawanya dan menyuruh Six untuk membawa Claire pergi dari sana. Go on. Take this. Give me a hand. Di sisi lain, kini Miranda pun sudah berhasil masuk ke dalam ruangan. Dan di sana dia pun sempat berkelahi dengan Sun. Namun Sun yang sudah mengetahui bahwa Hansen akan membunuh seorang anak kecil yang bagi dirinya sangat tidak etis, maka dari itu Sun pun menyerahkan flash disk tersebut kepada Miranda. These are not honorable people. Take it. Di luar gedung kini Six dan Claire malah dihentikan oleh Hansen dan juga anak buahnya. Dan dengan cepat Six kemudian berhasil membunuh semua anak buah Hansen dan menyisakan Hansen seorang diri. Hansen kemudian berhasil menangkap Claire dan dijadikan sandera dan membawa dirinya ke dalam sebuah labirin. Setelah bertemu, Six kemudian menantang Hansen untuk bertarung 1 lawan 1 menggunakan tangan kosong. Dan dia meminta untuk membebaskan Claire, karena dirinya tidak ada sangkut paut dengan semua masalah ini. Cute. I met with the bullets. My wounds and split, but you have been a pebble in my shoes since the very beginning. Forget the shot. Come get the kid. Namun perkelahian tersebut harus segera usai setelah Susan datang dan menembak Hansen tepat di bagian dadanya. Susan di sana mencoba untuk mengkambing hitamkan Hansen atas semua permasalahan ini dan akan melapor kepada polisi bahwa dalang di balik kekacauan ini adalah Hansen. Susan kemudian mengancam kepada Six agar dirinya menjadi saksi mata saat pengadilan berlangsung. Dan apabila tidak mau, maka Susan akan menjebloskan dirinya ke dalam penjara lagi. Dan maka dari itu, di sana Six pun setuju. Does this plan involve me living? Yes, yeah, you're gonna live. Scene berpindah ke dalam sebuah persidangan yang tengah membahas tentang kasus dan kekacauan tersebut. Namun karena Hansen sudah dikambing hitamkan, akhirnya Daniel, Susan, dan Miranda akhirnya dibebaskan. Of events, this committee and myself. Clever girl, Space. Dan di akhir film kita diperlihatkan kepada Daniel yang menghancurkan flash disk berisikan video pembunuhan yang telah dia lakukan. Pleasantly out of character. Would you rather Setelah itu, di saat Daniel dan Susan akan menjenguk Six di rumah sakit, ternyata Six sudah kabur dari sana dan ingin membunuh semua pengawal. I asked you a question. Setelah itu, dia kabur dengan membawa Claire. Sampai pada akhirnya, film pun selesai.